berikutnya saya berikan kepada Prof. Dr. Haji Fatah Syukur MAG. Beliau adalah Guru Besar UIN Wali Songo dan sekaligus pakar dermatendis. Dipersilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bihi wa mawala la khala wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Rektor, Pak Dr. Haji Sa'dullah MAG, Pak Direktur, Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Barawi MAG, para narasumber, Bapak Dr. Andes Wisnu Serroh MSc dari BKD Jawa Tengah, Pak Kiai Haji Saifullah Huda DPR RI, dan yang barusan tadi Pak Dr. Haji Supaat MPD dari Kudus, dan juga yang terhormat Pak Zubaidi. Kalau sesuai dengan schedule, ini waktunya sudah habis gitu kan. Jadi saya minta izin pada Pak Zubaidi, ini masih berwaktu berapa ini? Waktunya sudah jam 12 ini. Diberi waktu 10 menit. Nah, 10 menit nggak apa-apa Pak Fatah. Oke. PPT-nya aja nyali dibagi Pak. Iya. Oke. Tidak apa-apa lah. 10 menit Oke, cukup. jadi begini, jadi yang pertama tema yang diusung ini kan tentang inovasi pendidikan karakter ya. Inovasi manajemen pendidikan karakter dalam pendidikan di era revolusi industri. Saya kira semua narasumber tadi sudah mengcover semua ini. Saya sebenarnya akan berbicara tentang revolusi industri. Terus yang kedua baru tentang pendidikan karakter. Nah, selama ini orang banyak merisaukan tentang bagaimana pendidikan karakter bagi generasi di era revolusi industri ini. Bahkan kerisauan itu sampai pada ini sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab tentang pendidikan karakter. Ada juga sebuah pertanyaan yang sering muncul begini. Dulu itu mungkin segenerasi Pak Dr. Supaat, segenerasi Pak Sa'dullah, Pak Barawi dan lain sebagainya, pendidikan itu nggak usah macam-macam. Ya kayak gitu-gitu aja, nggak ada inovasi macam itu. Tapi sekarang kok jadinya juga orang-orang yang hebat-hebat gitu kan. Nah, kenapa sekarang kita pendidikannya sudah di-manage dengan sedemikian rupa, tetapi hasilnya kok tidak hebat? Nah, saya kira memang kita perlu kembali kepada ini ya, sabda Rasulullah, muru auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin min ghairi zamanikum. Jadi didiklah anakmu karena sesungguhnya mereka itu akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Dan apa yang akan kita hadapi ini adalah suatu zaman yang memang berbeda dengan zaman yang sudah lalu ya, seperti yang tadi banyak disampaikan oleh Pak Supaat bahwa era revolusi industri 4.0 ini yang disebut juga dengan era disrupsi. Nah, artinya apa? Bahwa dalam era disrupsi ini tatanan-tatanan yang reguler itu sekarang sudah berbeda sama sekali. Jenis pekerjaan yang dulunya itu ada, mungkin bagi anak-anak kita nanti ke depan itu sudah tidak ada lagi. Nah, inilah maka perlu ada satu penyiapan kepada anak-anak kita, generasi muda yang akan datang. Dalam wajah ekonomi misalnya, kita lihat bagaimana marketplace itu, kita tidak usah buka toko, tetapi
ada toko yang terbesar itu, misalnya ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee dan lain sebagainya. Perusahaan otomotif itu dulu kan semacam ada Atlas, ada Bluebird dan lain sebagainya, tetapi sekarang ini Gojek, Gokar dan lain sebagainya itu justru sebuah perusahaan yang besar yang di dunia nyata itu tidak ada. Dan inilah yang perlu kita siapkan kepada anak-anak kita. Nah, oleh karena itu maka apa sih yang perlu disiapkan? Salah satu dari segi karakter tentu bagaimana menghadapi lingkungan yang berubah itu tentu dengan iman dan takwa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai Saiful Huda gitu kan. Kemudian rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menyuruh dalam pendidikan akhlak, pendidikan karakter ini hanya sekedar menyuruh anak kita, tidak bisa. Gitu. Tapi tentu dengan banyak diskusi, dengan beradaptasi dan lain sebagainya. Dari segi kompetensi, bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Tadi Pak Supat juga sudah menyampaikan bagaimana high order thinking itu harus dibiasakan, pemikiran kreatif, komunikasi dan juga kolaborasi. Tidak bisa ke depan itu anak yang hanya IQ-nya tinggi tetapi emotional quotient-nya rendah, itu orang yang seperti ini tidak akan bisa kolaborasi. Padahal ke depan tidak mungkin bisa semuanya ditangani satu bidang, harus kolaborasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah literasi dasar. Ini beberapa yang harus dipertimbangkan, kecakapan-kecakapan yang harus dibutuhkan di masa baik revolusi 4.0 maupun 5.0 itu seperti itu. Nah, apa yang perlu disiapkan untuk penguatan pendidikan karakter itu? Tentu yang pertama, kita tahu bahwa yang namanya pendidikan itu adalah proses sadar. Nah, sedangkan karakter itu antara proses sadar dan proses bawah sadar. Apa yang kita tentukan, tujuan kita di masa akan datang itu adalah tindakan sadar. Tetapi untuk mencapai apa yang kita tentukan di awal itu memerlukan proses sadar dan proses bawah sadar. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa 90% ketercapaian satu tujuan itu banyak dipengaruhi oleh bawah sadar. Hanya 1-5% itu yang dipengaruhi oleh proses sadar. Nah, proses bawah sadar itulah yang membentuk karakter. Bagaimana pembiasaan di dalam keluarga, bagaimana perlakuan kita terhadap anak-anak kita, perlakuan kita terhadap murid-murid kita, itu akan berpengaruh. Nah, oleh karena itu maka inovasi apa yang perlu diberikan di dalam pendidikan karakter ini? Kita tidak bisa hanya mengandalkan pada satu bagian saja. Orang tua tidak bisa menyerahkan pendidikan karakter itu hanya di sekolah. Sekolah juga tidak bisa lepas tangan. Artinya apa? Baik keluarga, pendidikan, pemahaman agama, lingkungan sosial, media, dan lain sebagainya. Ini harus satu kata di dalam pendidikan karakter. Ini adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bawah sadar itu. Kita bisa saja alam sadar meminta kepada anak kita untuk berlaku baik, tetapi bagaimana anak-anak kita itu bisa berlaku baik sementara di dalam keluarga itu tidak diciptakan lingkungan yang baik. Nah, ini sangat penting. Dan jadi yang salah satu adalah melalui pembiasaan, apapun lah biasakan di dalam keluarga itu baik, biasakan di dalam keluarga itu memberikan motivasi kepada anak untuk berbuat baik. Bagi pemimpin, biasakanlah bagi pemimpin untuk memberikan contoh yang baik. Kita tidak bisa seorang pemimpin misalnya hanya menyuruh anak buah untuk berlaku baik, sementara pimpinan itu tidak memberikan contoh perilaku yang baik. Nah, saya hanya ingin menyampaikan ini di slide terakhir karena waktunya memang sangat terbatas. Bagaimana kita belajar negara tetangga yang maju gitu. Kita tahu bahwa Jepang itu salah satu negara di Asia yang maju. Jepang walaupun ipteknya maju, tetapi budaya dan karakteristik lokal itu masih dijaga dengan baik.
kita tentu ingin Indonesia itu maju, tetapi jangan sampai karakteristik lokal, kegotong royongan, murah senyum, nilai sosial yang tinggi itu jangan sampai hilang. Kemudian yang kedua kita belajar dari Cina itu misalnya. Cina ini adalah ekonomi yang berdikari dan unggul dalam ekspresi pasar global. Hampir semua produk di dunia ini semuanya diproduksi oleh Cina. Dan hampir sebagian besar produk Cina itu harganya lebih murah. Kenapa? Karena memang ekspresi pasar sana sangat diakomodir. Kemudian yang ketiga, Korea Selatan. Korea Selatan ini sama-sama dijajah oleh Jepang. Kita juga pernah dijajah oleh Jepang. Nah, apa yang pelajaran yang bisa kita ambil dari Korea Selatan ini? Kita sebagai guru, waktu kita sekolah itu sering guru sejarah kita itu mengatakan begini, anak-anak kita ini adalah bangsa yang lama sekali dijajah. Salah satunya adalah dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Dan yang lebih lama lagi kita dijajah oleh Belanda selama 300 tahun. Nah, ini akibatnya kita ini menjadi bangsa yang terbelakang, jadi bangsa yang tidak kreatif. Hampir sebagian besar guru kita sejarah kita mengatakan seperti itu. Ini berbeda dengan di Korea. Di Korea Selatan itu kalau mengajarkan sejarah itu begini, anak-anak kita dulu pernah dijajah oleh Jepang. Betapa tidak enaknya orang yang dijajah itu. Oleh karena itu maka kalau kalian tidak ingin dijajah, maka kamu harus mengungguli bangsa yang menjajah. Akhirnya apa? Korea Selatan sekarang bisa bersaing dengan bangsa yang menjajah. Siapa ya? Yang menjajah itu yakni Jepang. Semboyannya apa? Kalau orang lain baru bangun, kamu harus kalau orang lain belum bangun, kamu harus sudah bangun. Ketika orang lain baru bangun, kamu harus sudah jalan. Ketika orang lain baru jalan, kamu harus sudah lari. Ketika orang lain baru lari, kamu sudah harus terbang. Nah, ini seperti motornya Yamaha itu selalu terdepan. Itulah Korea Selatan. Kemudian bangsa tetangga kita, Singapura. Singapura itu walaupun secara geografis kecil, tapi kenapa dia bisa menjadi macan ASEAN? Karena Singapura ini memiliki SDM yang sangat memadai. Dan yang keempat ini adalah Malaysia. Malaysia dulu banyak belajar dengan kita. Tetapi kenapa Malaysia lebih maju lagi? Karena pendidikan karakternya yang lebih bagus. Saya kira ini yang bisa sampaikan, ada 25 slide sebenarnya, tetapi karena keterbatasan waktu, saya lihat juga kita sudah capek, banyak yang menunggu di depan laptop itu juga tidak nyaman. Nah, oleh karena itu nanti slide saya bisa di-share, bisa dibaca oleh peserta yang lain. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wawal muafiq la aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.